Salam. Di kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai apa yang bisa QA update pada saat daily scrum ataupun daily stand up meeting. Nah, kegiatan rapat harian di pagi hari ini biasanya memiliki nama lainnya yaitu daily stand up, daily update, daily scrum juga salah satunya. Tapi gua akan coba bahas bilangnya di pembahasan ini yaitu daily stand up. Karena itu adalah apa yang biasanya gue dan tim lakukan, bilangnya daily stand up meeting setiap pagi. Biasanya jam 9 sampai jam 10 pagi. Tapi kalau ada anggota tim yang bekerja di time zone yang berbeda, misalkan di waktu Indonesia Timur ataupun di Bangalore yang beda selisih waktunya 1,5 jam, jadi bisa disesuaikan mungkin lebih siang ataupun lebih pagi lah ya, tergantung kesepakatan. Nah, biasanya proses daily update ini berjalan 15 menit. Kenapa ada nama stand up? Karena sebelum masa pandemi waktu kita masih kerja di kantor itu kita itu ngeriung berbentuk lingkaran terus juga berdiri biar pegel. Literally biar pegel karena biar cepet gitu prosesnya, jangan lebih dari 15 menit karena capek berdiri lama-lama gitu kan. Makanya ya ada beberapa tim yang ekstrim pengennya sambil plank gitu biar lebih cepat shot. Buat apa gitu loh, kecepetan kalau sambil plank itu nggak bakalan fokus, justru menghilangkan tujuannya. Mereka itu mungkin lebih yang penting kelar jawab 3 pertanyaan yang umum pada saat daily stand up. Pertama, apa yang dikerjain kemarin, apa yang akan dikerjakan hari ini, ada kendala apa dalam mengerjakan tugas sampai kita bisa mengancam sprint goal ataupun tugas-tugas kita susah selesai atau blocker hambatan. Nah, banyak nih 3 pertanyaan itu. Kalau dilakukan sambil plank, otomatis orang pengen buru-buru kelar. Jadi menghilangkan makna diskusi serta follow up ide. Ada banyak sebenarnya tujuannya, tapi menurut gua tujuan dari daily stand up meeting itu yang pertama adalah transparansi pekerjaan, terus yang kedua adalah diskusi bareng-bareng, ada brief singkat mengenai sharing session lah. Kenapa sharing session gue akan bahas dulu. Biasanya kan di dalam sprint planning itu udah ditentukan goalsnya di sprint ini ngerjain apa, terus juga ada story-story apa aja yang relate ke dalam goals itu. Si A ngerjain ini, si B ngerjain ini. Tapi itu kan baru gambaran secara bisnis doang. Implementasi secara kodenya, library apa yang dipakai ataupun detail-detail hal teknisnya itu nggak dibahas di story tiketnya. Jadi pada saat daily stand up biasanya kita perlu tahu approach apa yang diambil karena beberapa mungkin ada alternatif, ada approach pilihan gitu. Implementasinya ada kendala nggak pada saat implementasi itu. Nah, itu pada saat daily stand up itu diharapkan obrolan ini itu muncul. Terus yang ketiga adalah gotong royong sebenarnya mengimpress semangat untuk kerjasama pairing testing, pairing coding, terus juga ada unblock apa. Jadi kalau kita tahu apa yang dihadapi teman-teman yang lain, ada masalah apa. Biasanya kalau orang di dalam tim itu udah pengalaman ngerjain itu ataupun ada solusi yang mungkin lebih baik, bisa saling diskusi. Nah, memang pada saat daily stand up itu kita terbatas, apalagi kalau anggota timnya banyak gitu. Nah, ini salah satu anti patternnya ya. Anggota pada saat daily stand up itu jangan banyak-banyak biar waktu untuk diskusinya jadi lebih panjang. Karena kan biasanya kan 15 menit lah ya waktunya. Kalau ada 15 orang, otomatis setiap orangnya cuma punya 1 menit untuk update. Nah, kalau orangnya dikit kan bisa ada diskusi singkat, ada sharing session singkat tentang approach-approach, jadi lebih banyak waktu yang bisa kita gunakan untuk update dan share atau brief lah ya soal tas-tas ataupun jira story yang lagi dikerjakan oleh anggota tim. Nah, sebelum kita bahas mengenai apa yang bisa QA update, gue mau highlight dulu kesalahan-kesalahan yang umumnya terjadi yang berpeluang untuk ditingkatkan agar kualitas daily stand up-nya bisa meningkat jadi lebih baik dan lebih engage gitu ya. Yang pertama adalah saat tadi udah disebutin jumlah
orangnya itu terlalu banyak yang mengikuti daily stand up. Jadi mungkin bisa dibikin sub stand up, bisa dibikin kelompok-kelompok kecil lagi untuk diskusi. Ada beberapa mungkin saling irisan ataupun satu orang bisa ngerjain berbagai macam task secara paralel, yaitu enaknya sih ngumpul bareng. QA juga bisa kontribut untuk beberapa hal gitu kan di dalam daily stand up itu. Terus yang kedua adalah biasanya anti patternnya ataupun kesalahan yang umumnya terjadi pada saat daily stand up itu kita nggak menyimak. Artinya orang itu mikirin apa yang akan gue update ya. Sedang berjalan nih orang lain ngomong, gue mau update apa. Kalau kita udah ngomong pada saat orang lain ngomong yang berikutnya, kita cenderung, aduh, nanti mau ngerjain apa ya? Lebih ke egois sih sebenarnya. Kita nggak menyimak dan orang lain juga mungkin gua rasa berpikir yang sama. Jadi kita tuh nggak relate lah sama kita, ngapain didengerin. Itu memang kalau orangnya terlalu besar dan terlalu cross apa ya, irisannya itu nggak terlalu banyak, emang jadi kayak gitu. Nah, dari kesalahan tadi ada beberapa pengalaman gue yang worth it untuk di-share ke teman-teman QA, biar QA juga bisa bantu untuk improve kualitas dari daily stand up ini. Oke, untuk update-nya QA, gue akan bagi dua, yaitu yang pertama sebagai pembicara, apa yang akan lu lakukan, apa yang bisa lu update. Terus juga yang kedua adalah sebagai pendengar, apa peran QA ketika mendengarkan stand up dari teman-teman yang lain. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai pembicara pada saat stand up. Jadi, di kesempatan itu kamu harus update apa yang udah kamu lakukan, terus juga apa aja yang bisa dibahas nih dari sisi QA. Gue punya beberapa timeline. Yang pertama adalah pada saat awal sprint, di mana masih sedikit fitur yang ready for testing, apa yang harus QA lakukan. Terus juga di tengah-tengah sprint, pada saat sprintnya berjalan dan masih jauh menuju akhir. Dan yang ketiga adalah pada saat akhir mendekati sprintnya selesai gitu. Oke, yang pertama adalah di awal sprint, memang dari fiturnya kan udah direncanakan mau ngerjain apa dan belum ready for testing, of course, karena masih dikembangkan oleh developer. Apa yang bisa kita bahas? Pertama, misalkan dari requirement analysis. Jadi, kita bisa bahas hari ini kita akan ngerjain requirement analysis ataupun kemarin kita ngerjain requirement analysis, hasilnya tuh apa? Bisa jadi test case skenario, edge case, nyari-nyari edge case, bisa aja kayak gitu, nyari negatif case. Nah, itu soal requirement analysis. Yang kedua, bisa aja kita bahas mengenai production bugs. Jadi, ada report dari customer support misalkan terkait isu-isu tertentu. Contoh, isu A, misalkan payment dengan QR risk gagal. Nah, kita lagi mau reproduksi isu ini nih hari ini. Terus juga mungkin ada teman-teman yang lain yang tahu atau pengalaman bisa bantu connect gitu. Bisa kayak gitu. Terus yang ketiga adalah kita bisa bahas mengenai progress automation test code gitu. Hari ini gue mau ngerjain test automation ataupun kemarin gue udah ngerjain test automation, tapi bisa aja ada masalah nih, ada kendala di sini, ada null pointer exception ataupun locatornya berubah-berubah. Kira-kira siapa nih yang bisa bantu gue untuk cek isu ini gitu. Kita bisa angkat itu di forum buat nanti diskusi bareng developer gitu. Terus yang ketiga kita bisa aja bahas mengenai preparation dari sprint. Misalkan ada perubahan fitur apa yang perlu data. Jadi kita bantu developer untuk bikin data testingnya di lokalnya dia pada saat development ya. Bisa aja kita coba cek di production, compare config-nya segala macam biar nanti bisa gampang. Itu atau kita juga bisa update mengenai apa tuh namanya, kerjasama dengan tim lain. Misalkan fiturnya ini ada relate ke payment. Nah, kita mau belajar ke tim payment nih. Ada janjian dengan si A, si B nanti hari ini mau update payment. Nah, kira-kira dari teman-teman yang lain ada yang mau nitip pertanyaan nggak yang perlu masih bingung ataupun perlu dibahas. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, itu ada lumayan banyak tuh pada saat preparation menuju di awal sprint ya. Nah, di tengah-tengah sprint di beberapa poin tadi masih bisa dilanjutkan, misalkan tentang test automation, terus juga tentang production investigation yang udah kita bahas, nyari reproduce issue dan lain-lain. Terus yang
Sebenarnya satu hal lagi yang ketinggalan yaitu tentang rilis analisa rilis. Jadi rilis sebelumnya di versi lalu misalkan ada ekspektasi usernya itu jangan sampai drop crash free-nya 97%. Nah, kita mau ngecek crash di production perlu di raise nggak rilis rollout-nya dari sekian persen dinaikin nih. Jadi banyak orang yang dapat versi baru secara bertahap kan ya. Jadi di versi ini versi naikin dan lain-lain sampai 100% untuk rilis semua user jadi bisa pakai. Nah, kita bisa update aja perkembangan status sekarang itu udah berapa persen, ada berapa crash dan lain-lain. Nah, di tengah sprint ya kita juga masih bisa bahas itu karena menuju 100% biasanya perlu beberapa hari lah makan waktu, bisa bisa sampai nyebrang sprint berikutnya. Nah, terus juga ada lagi soal biasanya udah mulai ada story-story yang ready for testing. Nah, kita bisa update perkembangan ini story-nya lagi di testing, happy flow-nya udah, nanti negative case-nya masih belum. Kira-kira nih ada backward compatibility nggak untuk fitur lamanya ataupun perlu dites upgrade skenario nggak. Nah, kita bisa ngelempar itu pada saat daily sprint. Tujuannya sebenarnya kita bisa langsung ke developer ya, tapi tujuannya itu pengen biar orang lain yang ikut stand up juga tahu gitu. Oh, jadi nanti kalau ada fitur ini tuh yang harus dites apa aja, edge case apa aja yang muncul, terus juga negative case-nya apa. Kita bisa ngebrief teman-teman yang lagi stand up tentang skenario dikit aja gitu yang apa yang harus dites, apa yang bisa kita tes. Nah, misalkan tadi payment dengan QRIS. Nah, gue tuh lagi hari ini rencananya mau ngetes payment dengan QRIS, coba di HP Android sekian, permissionnya mau dicek kayak gimana. Terus juga tentang backward compatibility pada saat progress upgrade skenario-nya ataupun negative case-nya pada saat internetnya lagi down, pada saat scan-nya, terus juga pada saat misalkan lain-lain nggak jelas terbaca QR-nya, kurang lebih kayak gitulah ya. Jadi ada berbagai macam edge case skenario yang mungkin teman-teman bisa share ke dev. Jadi biar mereka juga semakin paham dan semakin baik dalam standar pengujiannya. Terus juga menjelang akhir sprint, apa yang bisa kita bahas adalah soal preparation release. Ada data-data yang perlu di-deploy, migrasi data yang perlu di-deploy duluan nggak? Ada misalkan nanti strategi ngetes di productionnya kayak gimana? Ada hal-hal yang perlu disiapkan, dokumen-dokumennya udah lengkap atau belum? Nah, misalkan kita bisa push ke devnya, ini terkait dengan release docs-nya belum dilengkapi, tolong dilengkapi mas, ini. Itu menjelang akhir misalkan. Jadi mendekati akhir itu kita juga harus coba angkat isu-isu yang masih open, yang outstanding, yang sebenarnya penting untuk dikelarin sebelum rilis ke production. Jadi isu-isu ini tolong di-push dong untuk ini, ataupun kalau perlu review dari PM, misalkan isu ini masih masuk sprint ini nggak, atau bisa sprint nanti karena low priority gitu. Bisa aja ini kita bisa nge-highlight isu ini penting, severity-nya high, tapi kok ditaruh di low priority gitu. Kita bisa nge-challenge itu pada saat stand up. Atau kita bisa minta nanti gue ada obrolan ini setelah stand up kita ngobrol yuk karena bug triage-nya perlu diperbaiki misalkan. Nah, kurang lebih itu yang biasanya sering gue lakukan. Siasat yang pertama biar update lu lebih menarik dan engaging, catut nama orang. Yes, mention nama orang aja. Misal gue lagi ngerjain fitur Android, gue akan mention developer Android-nya duluan pada saat update. Mas Kemal, misalkan gue lagi ngetes fitur yang lu bikin itu tes skenario-nya udah, tapi ada masalah ataupun ada isu di bagian bla 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 bla. Nah, kira-kira masih lama nggak ya perbaikannya? Tadi kan sempat ada masalah orang tuh jadi tidak menyimak apa yang jadi update teman-teman lain. Nah, ketika kita sebut namanya, otomatis dia akan jadi lebih aware karena dipanggil loh namanya. Jadi ini berhubungan dengan gue loh gitu. Jadi ada diskusinya, kita nggak ngomong sendiri. Nah, paling sebel nggak sih kalau dapat update kayak hari ini gue lagi ngetesting fitur A, nggak ada kendala, terus sekarang juga mau lanjut ngetes fitur A lagi karena ada beberapa edge case yang belum.
kan orang lain juga jadi oh ya udah sih itu kerja sih, sibuk sih, kayak nggak usah diganggu. Nah, tapi kalau kita bahas mengenai progress testingnya, kita mention nama orangnya, jadi orang lebih nyimak dan kayak ngobrol gitu. Oke oke, yang si devnya juga pak mungkin reaksinya gitu kalau nggak ada yang perlu ditanyakan. Tips yang kedua, menurut gua yang perlu teman-teman coba lakukan adalah urutannya nggak ngurut acak gitu. Biasanya kan berbentuk lingkaran nih ya pada saat stand up offline di kantor. Coba si A yang sudah melakukan stand up pilih nama orang yang akan melakukan berikutnya, biar mereka nggak pikirannya nggak kemana-mana, tetap siaga. Jangan-jangan habis ini gue yang dipanggil ya. Jadi gitu pagi misalkan gue selesai stand up, gue mau Kamil dong yang ngelakuin stand up berikutnya, nanti dia akan lakukan stand up berikutnya, jadi orang-orang lain tetap aware gitu. Nah itu bisa lu propose untuk dilakukan oleh tim. Nah, terus bagian kedua adalah apa peran QA pada saat menjadi pendengar. Sebelum lanjut, gue mau nunjukin dulu, ini adalah kaos dari gue. Jadi gue bikin beberapa kaos, desainnya cukup oke, bahannya juga premium. Jadi bisa teman-teman cek di tokopedia.com, nama store-nya adalah ngetes jualan. Atau linknya nanti gue taruh di description, tokopedia.com/ngetes-jualan gitu. Nanti ya linknya di bawah tinggal diklik, ada hoodie, ada baju yang menurut gue sesuai keren buat QA. Oke, kita akan lanjut ke bagian kedua sebagai pendengar. Gue minum dulu. Oke, di bagian kedua ini sebagai pendengar, QA itu berperan apa sih? Yang pertama, ya pasti itu menyimak. Dan yang kedua adalah bertanya. Ini penting, dua peran ini. Jadi, kayak tadi gue sempat singgung, di dalam sprint planning kita udah tahu fiturnya mau apa, terus si A ngerjain apa, si B ngerjain apa. Pasti kita punya asumsi untuk fitur A tadi, nanti gue ngetesnya kayak gini, bener nggak ya? Nah, kita bisa challenge. Atau bisa bertanya. Gitu. Atau pada saat developer menjelaskan tentang update-nya, lu bisa coba digali lebih dalam lagi asumsinya mereka ini udah oke atau belum, atau ada test case penting jangan sampai kelewat dan harus dicek duluan oleh mereka sebelum ke QA biar nanti nerimanya enak gitu, nggak mentah gitu. Mereka udah tes duluan di lokalnya dia. Mas jangan lupa ya yang scan QR code misalkan di Android low level kita di Android 5 gitu titik. Pastiin dia berjalan, atau di layar kecil, layar gede juga harus dites ya Mas ya gitu. Jadi nyampe ke kita tuh nggak mentah banget, mereka juga bertanggung jawab untuk ngedeliver fiturnya yang oke. Nah kita bisa minta bantuan mereka untuk dicek di situ. Oke, atau bertanya soal implementasi dari fitur-fitur yang di story tadi, misalkan ada backward compatibility-nya, ada migration data yang perlu impact kah, atau table-table apa yang jadinya dibuat, misalkan direncanakan sekian, jadinya buat table apa aja ini biar nanti gue cek. Atau bisa juga QA minta biasanya kan developer backend dengan mobile itu akan share kontrak API-nya gitu. Nah QA bisa aja nanti minta ke itu ke devnya pada saat misal stand up-nya Mas Kemal udah ngasih mock responsnya ke mobile developer. Nah kita bisa interupsi mau juga dong gitu. QA dibagi juga. Nah biar nanti teman-teman dev yang lain tuh aware, oh kalau gua bikin respons itu harus di-share juga ke QA. Nah manakala kan ada developer baru yang nggak ngerti gitu kan, biar bisa lebih sesuai standar aja. Nah gitu, kita nyimak apa baik-baik, karena mau cepat atau lambat fitur itu di story itu akan nempel ke kita juga di fase testing nanti. Jadi alangkah baiknya kalau kita bisa mulai duluan untuk ngetes fitur itu dan bikin developer juga lebih aware tentang case-case yang penting untuk mereka pastikan. Terus yang kedua adalah bertanya, pastikan juga bertanya itu bukan hanya kita nggak tahu, bisa aja kita tahu tapi pengen validasi lagi dan teman-teman yang lain juga jadi aware kalau itu penting untuk diketahui gitu kan. Nah itu super skillnya QA itu ya bertanya. Jadi pastikan itu juga dijalankan. Oke, itu aja tips dari gua terkait dengan stand up di meeting. Gue mau bilang stand up comedy mulu. Stand up meeting yang bisa dilakukan dan improvement apa yang
bisa teman-teman lakukan. Itu aja, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan kalau teman-teman lain punya tips dan triknya tolong komen di bawah ini di komentar, biar itu juga bisa berguna buat teman-teman yang membaca di komentar ini. Itu aja, terima kasih atas atensinya. Salam, jangan lupa dicek di Tokopedia ngetes jualan. Bye bye, salam.